kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kebenaran firman yang kami baca pada pagi hari ini boleh kami pahami dengan benar, dan dengan taat kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kebenaran firman-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami dari kehidupan kami yang lama. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran itu bagi kami. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, agar kebenaran itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Telah firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana.
kita mengikuti puji-pujian dari Solo Sejati Air Mata. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggiku Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema pengampunan yang membebaskan. Pengampunan yang membebaskan ini dirangkai dari bacaan ini, bahwa Allah membebaskan dengan menyediakan jalan keluar. Allah membebaskan dengan menyediakan jalan keluar. Mengampuni kemudian menyediakan jalan hidup yang baik dan juga memerdekakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bagaimanapun juga sebagai orang-orang percaya, sekalipun kita berada dalam panggilan pelayanan kita, sekian lama kita hidup sebagai anak, sebagai orang yang bertuhan, kita menjalani hidup tidak pernah luput dari tantangan, tidak pernah luput dari masalah, tidak pernah luput dari berbagai hal yang menjadi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali orang-orang percaya mengungkapkan ekspresi imannya dan juga apa yang dirasakannya dalam hidup. Seolah-olah mau jalan maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa, ke kiri dan ke kanan tidak bisa. Sama sekali dia tidak bisa ada jalan keluarnya. Orang biasa bilang itu sudah sampai di buku bambu. Buku bambu. Tamang tekak kanun, henaut hensait kan sai, hensanut kan san, henpoit kan poi, hentamut kan tam. Ada satu keadaan di mana orang tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa keluar dari kiri, keluar dari kanan. Dia hanya bisa berdiam diri dan menantikan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan keadaan seperti itu seringkali diterjemahkan oleh orang-orang percaya, bahwa di sini, di kondisi seperti itu, Tuhan tidak
bersama dengannya. Tuhan meninggalkan kita dalam kesukaran dan kesulitan hidup seperti itu ketika menemui jalan buntu. Dan di sana orang dapat meragukan kuasa dan kehendak Tuhan. Sepertinya Tuhan sudah tidak mau untuk hidup lagi bersama di jalannya. Sepertinya Tuhan tidak mau untuk menolong atau Tuhan bosan dengan kehidupan kita. Usi ikanail kaufen, usi kanloim kaufa, dan seterusnya. Tuhan sepertinya tidak berada bersama-sama dengan orang, dengan mereka yang menemukan penderitaan dan juga kesukaran hidup. Mau maju tidak maju, mundur tidak mundur, dan juga seterusnya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah Tuhan tidak ada dan tidak memberi perhatian pada kondisi pada orang-orang seperti itu? Kalau nanti sebentar kita akan lihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan menyangkut dengan penyertaan Tuhan. Peristiwa mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa, ke kiri ke kanan semua jurang. Itu peristiwa terjadi karena atau ikut pimpinan Tuhan. Misalnya Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir dalam tekanan tentara-tentara Israel, tentara-tentara Mesir terhadap kaum Israel yang dituntun Musa sampai di tepi Laut Tiberau. Mau mundur ke belakang, di sana ada kereta-kereta perang mendekat. Mau maju ada lautan luas membentang. Mau ke kiri atau ke kanan ada jurang yang tidak bisa dilewati. Ini terjadi pada peristiwa Tuhan memimpin umat kepunyaannya. Berarti bahwa ada penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini sesuai dengan tema tadi, bahwa peristiwa kesukaran dan kesulitan hidup yang tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ke kiri dan ke kanan, itu ada dalam jangkauan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, di saat kita menghadapi tantangan dan tekanan hidup seperti itu, kuncinya hanya adalah berdiam diri dan berserah, meminta jalan Tuhan terjadi. Sebab jika jalan Tuhan yang terjadi, kita akan ada pengampunan yang membebaskan dan memerdekakan. Dan ada jalan Tuhan di mana tersedianya apa yang menjadi kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan kita. Tantangan ekonomi global di masa sekarang Bapak Ibu saudara-saudara. Apapun yang kita tekuni dan akan jatuh jauh dari apa yang menjadi harapan kita. Beberapa ahli memprediksi Indonesia akan memasuki masa krisis yang sangat berat di bulan Juli ke atas. Akan terjadi kemerosotan ekonomi yang akan membuat orang satu dunia ini akan merasa ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Maka berbagai kebijakan akan ditempuh, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, untuk bagaimana menyelamatkan itu. Dan yang menjadi harapan bagi setiap orang yang seharusnya terjadi
pasti akan terpangkas. Itu akan terpangkas. Dan harapan jauh dari kenyataan. Semua akan tertunda hanya untuk bagaimana terjadi pembebasan bagi kesukaran dan kesulitan hidup bisa menuju. Sebab jika itu dipaksakan, maka akan mengalami kemerosotan yang sangat fatal bagi kehidupan berbangsa ataupun juga kehidupan pada dunia sosial pada keseluruhannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai gereja melihat ini sebagai tantangan gereja, di mana gereja perlu berpikir pada hari ini apa yang harus dilakukan gereja untuk menjalani dan juga menuntun kepunyaan umat Tuhan melintasi tantangan-tantangan seperti itu. Sebab tantangan itu terjadi nanti pada calon apa yang kita jalani sekarang, dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menggendong kita, menuntun kita menuju tahun 2000, penghujung tahun 2026. Di dalam rangkulannya berbagai peristiwa terjadi untuk bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, teguhkah kita dalam pengharapan dan iman kita menjalaninya dalam keteguhan iman dan percaya panggilan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu bagaimanapun juga situasi yang kita hadapi sebagai orang Kristen yang merasa seolah-olah kita tidak menemui jalan keluar, percayakan itu pada Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan jalan bagi setiap orang yang berserah padanya. Teks ini menceritakan bagaimana Tuhan menolong umat Israel melewati Laut Tiberau dengan membelah air menggunakan angin timur yang kencang. Setelah bangsa Israel menyeberang dengan selamat, Tuhan menutup kembali air tersebut. Akibatnya Firaun bersama dengan tentara Mesir tenggelam dan hancur di tengah lautan Tiberau. Dalam teks ini terlihat pesan yang kuat bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi mungkin bagi setiap umat kepunyaannya. Yang penting adalah iman dan ketaatan umatnya dengan memenangkan pertemuan bagi umatnya dari situasi yang tampaknya mustahil, tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Tuhan menunjukkan kemuliaan dan keagungannya di mata dunia saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 5 pokok penting yang terdapat dalam teks ini. Yang pertama, Tuhan memerintahkan umat Israel tetap bergerak maju. Terpalang depan, kiri, kanan, dan belakang, Tuhan tetap memerintahkan umat Israel tetap maju menjalani perintah Tuhan. Di tengah laut, lautan yang terbentang luas, angin timur membelahnya menjadi jalan yang kering sampai menyeberang, melepas pasukan Mesir. Kemudian Allah berkuasa menutup kembali jalan itu dan menyelamatkan umat. Karena apa? Tuhan memerintahkan umat Israel melalui Musa tetap berjalan maju. Tetap maju di depan hadangan lautan yang terbentang. Yang kedua, perlindungan Tuhan. Itu ayat 19 sampai 20. Yang tadi bergerak maju itu 15 sampai 18.
Kedua itu 19 sampai 20 tentang perlindungan Tuhan. Sebelum sampai di tepi laut Tiberau, malaikat Tuhan dan tiang awan berjalan di depan umat Israel. Namun setelah umat Israel hampir terkejar, malaikat Tuhan dan tiang awan berpindah posisi ke belakang umat Israel. Tiang awan yang dahulunya di depan sekarang kembali di belakang untuk melindungi umat Israel, membatasi kejaran dan tekanan tentara Mesir dan Firaun. Akibatnya tentara Mesir gagal mendekati umat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung umatnya sekaligus tembok bagi musuh-musuh umat Israel. Yang ketiga, mujizat laut Tiberau 21-22. Tuhan bekerja melalui angin timur, melalui peristiwa alam, dampak alam, melalui angin timur yang kencang untuk membelah laut Tiberau, menyediakan jalan, memberi jalan agar mereka melintasi jalan kering, jalan laut, menyeberangnya. Dengan demikian terjadilah jalan yang kering di tengah-tengah air laut. Di sini laut, di sana laut, di sini daratan. Mereka sampai ke seberang dengan selamat. Dari situasi di mana tidak ada jalan sama sekali, Tuhan menyediakan jalan untuk dilalui umat kepunyaan. Yang keempat, kekalahan tentara Mesir 23-29. Ketika Firaun dan tentara-tentaranya mengejar umat Israel sampai ke dalam laut, Tuhan membuat roda kereta mereka berat dan miring lalu tertanam. Ia membuat mereka panik dan sadar bahwa umat Israel tidak berperang sendirian dengan mereka sebagai pasukan Mesir dan kerajaan Mesir. Tuhan menunjukkan sesuatu yang terjadi luar biasa, melindungi umat Israel dari serangan tentara-tentara Mesir yang sudah mendekat di tengah laut. Mujizatnya adalah air kembali tertutup dan kemudian mereka dan Firaun ada dan tenggelam di dalam laut Tiberau. Firaun dan tentaranya kalah dan berkalang tanah di laut Tiberau. Kelima, 30-31. Dengan melihat pembebasan ajaib ini, bangsa Israel pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Mereka menjadi takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Mereka menyaksikan kemahakuasaan Tuhan secara langsung ketika peristiwa terjadi di Tiberau. Mereka juga melihat bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka melewati setiap tantangan. Tuhan tidak saja menyediakan jalan untuk dilalui, tetapi juga jalan keluar untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Dari penjelasan di atas uraian pada teks bacaan kita tadi, ada beberapa hal yang mesti direnungkan oleh orang percaya di masa kini. Pertama, orang Kristen tidak boleh berdiam di tengah atau di tempat, sekalipun ke kiri
Tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke depan, tidak bisa ke belakang, tidak bisa. Tetaplah percaya dan tenanglah di situ, bergumullah mencari jalan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagi sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita mengalami, saya pun mengalami hal di mana kita mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, sampai dengan sekarang. Saya percaya bahwa suatu saat nanti saya akan dibebaskan dari semuanya. Karena bagaimanapun juga kita tidak dapat mempersalahkan diri kita di hadapan Tuhan kalau memang Dia yang mengizinkan tantangan-tantangan itu terjadi bagi diri. Apalagi kalau kita hidup ketika kita berada dalam keadaan yang semua serba terbatas, yang semua pada tertunda, kita tidak akan pernah merasa tenang. Tetapi kita mesti tetap bergumul dan berdoa terus, mempercayakan keperluan hidup kita, tantangan pergumulan kita itu kepada Tuhan. Janganlah kita keluar dari tantangan itu, sebab tantangan itu ada dalam pengawasan Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena an onen oena mas nukat nobaun, iya, onen neneno fai manas, tetapi kok sepertinya tentang masalahnya terlalu berat bagi diri. Yang perlu kita tanya adalah apa yang menjadi rancangan Tuhan di balik semua. Sebab kita tidak mungkin mengatakan, kenapa kau berdoa terus, makin hari makin dekat dengan Tuhan, tapi tidak pernah lepas dari masalah dan juga tantangan-tantangan. Dia ada dan Dia yang mengizinkan itu terjadi. Dia juga yang akan sanggup untuk menyelesaikan dan juga membebaskan sesuai dengan tema hari ini. Dia akan memberikan pengampunan yang membebaskan kepada dia yang selalu berserah pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu melindungi umatnya, dan ini bukan isapan jempol atau bukan sekedar cerita, ini kenyataan sekaligus juga janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan, dalam segala hal, dan Dia akan memberikan perlindungan pada umat Israel, dan juga memberikan perlindungan bagimu, bagi saudara dan saya di masa sekarang sebagai umat kepunyaan di masa kini. Dia juga yang akan memberikan perlindungan terhadap siapapun yang kita hadapi. Yang ketiga, bersama Tuhan pasti ada jalan. Bersama Tuhan mujizat bisa terjadi. Bersama Tuhan pergumulan hidup dapat dilewati. Masalah kehidupan dapat diatasi. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Dia dapat memberikan pertolongan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara memanfaatkan alam demi keselamatan kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, musuh-musuh Tuhan tidak ada yang sanggup menghadapinya. Karena itu jangan takut menghadapi musuh-musuh Tuhan, sebab sekalipun kita tidak sanggup, Tuhan akan menolong kita mengalahkan musuh-musuhnya Tuhan. Kelima, setelah Tuhan menolong umatnya untuk melewati pergumulan hidup, iman umat Tuhan mesti bertambah dan juga mesti berkembang. Iman yang sebelumnya sepertinya kekanak-kanakan atau sepertinya tidak dewasa,
kini menjadi lebih dewasa karena menyaksikan peristiwa yang terjadi di laut dan di Berau. Yang kemarin meragukan Tuhan dan juga yakin bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan mereka, sekarang mereka menjadi percaya bahwa Tuhan bisa membuat sesuatu ketika orang menghadapi tantangan yang tidak sama sekali ada jalan keluar, menjadi nyata dalam iman dan kedewasaan mereka. Sebab dengan pertumbuhan iman dan perkembangan iman, maka kita pun juga akan mewarisi penyertaan Tuhan itu dan menceritakan itu sebagai bahan ajar bagi apa? Bagi mereka anak-anak dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berada di jalan buntu, umat Tuhan tidak boleh langsung berputus asa. Memang bisa saja ketika melihat ke depan, ke belakang, kiri dan kanan ternyata tidak ada jalan. Tetapi janganlah hanya memandang ke sekeliling saja. Pandanglah juga ke atas, sebab di atas Tuhan siap memberikan pertolongan. Tuhan siap memberikan pembebasan, Tuhan siap memberikan pengampunan kepadamu. Pertolongan itu bukan saja dengan cara menyediakan jalan untuk dilalui, dia juga akan memberikan jalan keluar dari berbagai pergumulan yang dihadapi. Bahkan dia pula akan memberikan keselamatan secara total kepada siapapun ia kehendaki. Amin. Solo Bapak Ayub Nati, silakan. Ebes na hiot naklais maagma. Kalantiait ni Ken na Yesus inaan. Le maupani sinalekanan, maus papilan lei. Sa time lak leo kuyaw biya, biya kanan tabu. Me namunit mo pinag samin, bison lam na tuhonin. Mas wale kot musik kaulan panak, imonit na kolay ulit pahapina. Lamikalinat nyohit monik tebe. Enati cebutin mata anan Yesus and final leblia kama pake bayabia. Kasihan mas kalitak manan Yesus asesanat mas manunitin se buteng kit pisononis tete mampuli na puteng kit ni ubale leuks na moinalita na es le vale kamalo itai kasat kasihan mes kalitak manan Yesus asesanat mes namunitin se buteng kit pisononis tep mampuli na puteng kit ni ubale
Lois